Salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Nathan Jurnawan, melalui ibadah live streaming. Ibadah secara online yang harapan kita di tahun 2022 awal bulan kita sudah bisa ibadah secara offline. Mudah-mudahan di tahun itu COVID sudah bisa terkendali. Nah, hari ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema yang sama. Natal perlukah dirayakan? Volume yang kedua. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah pengajaran ini, kita terlebih dulu akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan dibawakan oleh beliau. Yang pertama, Semangat Natal. Semangat kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua adalah hikmat. Jadi ketika kita merayakan Natal, pikirkanlah dengan hikmat. Haruskah itu? Bagaimana cara merayakan Natalnya? Dan yang ketiga adalah penyembah yang benar. Jangan sampai kita menyembah Tuhan, merayakan, tapi ternyata tidak benar di mata Tuhan. Mari kita akan dengarkan pujian penyembahan ini. Mari Pak Pendeta dipersilakan. Datang untuk berikan ku hidup berkelimpahan. Tuhan datang untuk berikan ku hidup kekal. Tuhan datang untuk berikan ku hidup berkelimpahan. Tuhan datang untuk berikan ku hidup kekal. Ku rasa semangat Natal di hatiku senantiasa untuk menghadapi segalanya. Ku alami kuasa Natal di langkahku senantiasa untuk dapat mengalahkan dunia. Untuk berikan ku hidup berkelimpahan. Tuhan datang untuk berikan ku hidup kekal. Tuhan datang untuk berikan ku hidup berkelimpahan. Tuhan datang untuk berikan ku hidup kekal. Ku rasa semangat Natal di hatiku senantiasa untuk menghadapi segalanya. Ku alami kuasa Natal di langkahku senantiasa untuk dapat mengalahkan dunia. Semangat Natal di hatiku senantiasa untuk menghadapi segalanya. Ku alami kuasa Natal di langkahku senantiasa untuk dapat mengalahkan dunia. Semangat Natal di hatiku senantiasa untuk menghadapi segala
Tuhan, ku bersyukur atas berkat dan mujizat yang telah Kau nyatakan. Ya Tuhan, ku bersyukur atas kasih setia-Mu yang Kau anugerahkan. Sekarang inilah yang ku pinta, hikmat mengelola apa yang telah ku terima, sebab hatiku percaya Kau sediakan juga semua hal terbaik yang tiada ku pinta. Ya Tuhan, ku bersyukur atas kasih setia-Mu yang Kau anugerahkan. Sekarang inilah yang ku pinta, hikmat mengelola apa yang telah ku terima, sebab hatiku percaya Kau sediakan juga semua yang terbaik. Oh, inilah yang ku pinta, hikmat mengelola apa yang telah ku terima, sebab hatiku percaya Kau sediakan juga semua hal terbaik. Oh, Kau sediakan juga semua hal terbaik. Oh, yang tiada ku pinta. Rindu menyembah-Mu
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Mungkin lagu-lagu itu masih asing bagi Anda. Tidak masalah, karena Tuhan melihat hati kita dalam menaikkan puji-pujian. Tuhan tidak melihat bagaimana pintarnya engkau menyanyi, bagaimana suaramu bagus. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana di hatimu. Sama juga dalam perayaan Natal. Tuhan tidak melihat bagaimana mewah, bagaimana meriahnya perayaan Natalmu. Tapi yang Tuhan lihat adalah Yesus lahir di hatimu atau tidak. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap Engkau untuk mohon pimpinan penyertaan-Mu sebelum kami mendengarkan pengajaran yang sangat penting ini. Kelahiran Engkau 2000 tahun yang lampau, ini adalah momen di bulan Desember mengingatkan kami tentang makna kelahiran Engkau. Apakah memang perlu dirayakan? Apakah perlu kami melakukan besar-besaran? Tuhan, ajar kami mengerti agar ketika kami menjalankan firman-Mu, kami tidak menyimpang, tapi sepenuhnya tunduk pada kebenaran firman ini. Buka hati kami, pikiran, telinga kami, dan juga jauhkan kami dari kecurigaan, dari menghakimi, karena kami mendapatkan pengajaran yang berbeda dengan yang selama ini kami imani dan kami jalankan. Pimpin kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat top tema kita yang sama. Natal perlukah dirayakan volume yang kedua. Tema ini saya angkat dari buku yang saya tulis 15 tahun yang lalu. Natal, haruskah dirayakan? Suatu tinjauan historis teologis. Nah, di dalam buku ini ada 10 alasan yang saya sajikan kenapa Natal ini tidak perlu dirayakan. Dan terdiri dari 190 halaman. Jadi kalau Bapak Ibu ingin buku ini, akan saya kirimkan lewat email secara online, secara gratis. Karena sudah dibuatkan dalam e-book. Kita lihat. Dari buku ini disajikan 10 alasan kenapa Natal itu tidak perlu dirayakan. Dari buku ini sudah disajikan 10 alasan kenapa Natal itu tidak perlu dirayakan. Yang pertama, tidak ada perintah Tuhan. Itu sudah saya kupas, silakan cari satu saja ayat Alkitab apakah pernah diperintahkan Tuhan. Yang kedua, makna Natal telah mengalami pergeseran. Natal zaman sekarang sudah menjadi ajang pesta pora, menjadi ajang bisnis duniawi, dan juga menjadi ajang untuk bersuka cita. Padahal ratusan anak-anak dibunuh di Yerusalem oleh Herodes. Yang ketiga, perayaan Natal merupakan sebuah tradisi. Yang keempat, Yesus adalah Allah yang kekal. Yang kelima, agar tidak terjebak dalam penyesatan iblis. Yang keenam, firman Tuhan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Yang ketujuh, 25 Desember adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Yang kedelapan, Natal banyak mengandung unsur tahayul dan dongeng. 9, para rasul tidak pernah merayakan Natal. Dan yang ke-10, Natal banyak mengandung unsur penyembahan berhala. Bapak Ibu, jadi kita akan kupas buku ini lebih mendetail. Kembali saya tawarkan, jika Bapak Ibu ingin dapatkan buku ini, bisa masuk ke link YouTube saya. Dan di dalam link YouTube itu ada nomor telepon yang Bapak Ibu bisa hubungi. Kita akan kupas judul yang ketiga. Perayaan Natal merupakan sebuah tradisi yang diturunkan turun-temurun. Di dunia saat ini terdiri dari sekitar 200 negara. Dan masing-masing negara itu memiliki bahasa, kebudayaan, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Karena memang terpisah
Dan kebiasaan-kebiasaan hidup itu tanpa disadari membentuk banyak adat istiadat yang berbeda-beda. Dan satu negara dengan negara lain itu adatnya berbeda-beda. Seringkali ketika kita memeluk suatu agama terjadi pencampuran antara agama dengan tradisi adat istiadat dan kebudayaan setempat. Nah, sejauh mana pencampuran itu diizinkan Alkitab sebagai firman Tuhan, itu yang paling penting kita pikirkan. Apakah tradisi itu? Menurut Anda, apakah tradisi? Suatu adat kebiasaan dari nenek moyang yang diajarkan secara turun-temurun dan dijalankan dalam kelompok masyarakat tertentu. Itulah yang disebut dengan tradisi. Turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lain. Dan bukan hanya disampaikan, diajarkan, tapi juga dijalankan. Diterapkan di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Kita lihat sudut pandang secara teologis. Tradisi itu berasal dari kata Yunani paradosis. Paradosis adalah sesuatu yang disampaikan atau diteruskan dari seseorang kepada yang lain. Khususnya dari seorang guru kepada murid-murid yang dididiknya. Itu turun-temurun. Itulah yang disebut dengan paradosis atau tradisi. Markus 7 ayat 3-4. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat 4. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan atau kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Kalau Bapak lihat tradisi ini bagus nggak? Ya sekilas tentu nggak salah, malah bagus. Apalagi di zaman COVID seperti sekarang. Cuci tangan itu wajib. Jangankan waktu makan, waktu kita kemana-mana saja harus cuci tangan supaya tidak kena virus. Tapi itu tradisi bangsa Yahudi. Jadi tradisi mereka pegang begitu ketat. Begitu engkau makan tidak cuci tangan, engkau dianggap melanggar adat istiadat nenek moyang. Padahal kalau kita pikir cuci tangan itu mestinya bukan adat. Tapi bagi bangsa Yahudi itu adalah adat yang wajib diikuti. Berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Bagaimana sebenarnya adat istiadat itu muncul? Ada kemungkinan. Karena nenek moyang mereka itu adalah Abraham. Dan Abraham pernah menyambut 3 orang tamu yang dicatatkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18. Jadi Abraham sediakan air untuk membasuh kaki mereka. Karena mereka perjalanan dari jauh membersihkan diri. Setelah itu Abraham undang mereka makan. Dan masih banyaklah sejarah-sejarah bagaimana munculnya tradisi bangsa Yahudi. Jadi banyak sekali warisan-warisan tradisi yang mereka pegang. Bahkan kalau kita hitung satu demi satu tuh ada ratusan loh tradisi. Sampai mereka bingung sendiri mana tradisi, mana firman Tuhan. Maka disinilah terjadi pencampuran antara tradisi dengan firman Tuhan. Tradisi bangsa Yahudi. Yahudi ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah kepada mereka lah kitab suci itu khususnya di perjanjian lama ditulis oleh para nabi. Di dunia saya tadi sudah katakan 200 negara. Dari 200 negara ini satu-satunya negara pilihan Tuhan yang sangat istimewa yaitu bangsa Yahudi. Tuhan kirimkan banyak nabi-nabi, bangkitkan banyak nabi-nabi. Dan juga melalui nabi-nabi itulah menulis kitab-kitab suci. Yang akhirnya menjadi pegangan bukan hanya kitab bagi mereka, tapi juga menjadi sejarah mereka. Dengan berjalannya waktu, akhirnya berbagai kebiasaan yang dilakukan oleh para tokoh dan para nabi di perjanjian lama dipelihara menjadi tradisi-tradisi bangsa Yahudi. Celakanya pada zaman Tuhan Yesus, banyak sekali tradisi-tradisi Yahudi ini sudah diterima masyarakat Yahudi dan nilai dari tradisi-tradisi itu dianggap setara, sebanding dengan firman Tuhan. Bahkan banyak hal tertentu yang dianggap lebih tinggi daripada firman Tuhan.
Artinya firman Tuhan boleh dinomorduakan, yang penting tradisi mereka dinomorsatukan. Itu lebih parah lagi. Kacau ya. Kita lihat Markus pasal 7 ayat 8 sampai 9 bagaimana Tuhan Yesus menyindir bahkan menegur mereka. Markus 7 ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Artinya adat jadi nomor 1, firman Tuhan jadi nomor 2. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Nah ini sudah nggak benar nih, nggak beres. Karena adat sudah menjadi lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ayat 13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikut itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Banyak sekali. Tentu di sini tidak dirincikan satu demi satu. Tadi saya sudah katakan ada ratusan tradisi yang dibuat oleh mereka yang saking banyaknya mereka sendiri tidak tahu ini firman Tuhan atau tradisi. Oke, itulah yang menjadi terjadi pencampuran yang begitu kacau. Ketika tradisi turun-temurun itu sudah dianggap setara dengan firman Tuhan, maka itu sudah menjadi masalah yang serius. Artinya sudah ada dua macam firman. Benar gak? Kedua macam firman, yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah firman manusia. Nah ini lucu nih. Kalau firman Tuhan mungkin Anda sudah sering dengar. Tapi firman manusia mungkin baru kali ini Anda dengar. Okay? Firman manusia. Kenapa saya katakan firman manusia? Kalau tradisi-tradisi, ajaran-ajaran manusia sudah disejajarkan dengan firman Tuhan. Bukankah itu menjadi firman manusia? Bolehkah itu? Mestinya tidak boleh. Tapi itu terjadi khususnya kepada bangsa-bangsa Yahudi. Tapi tanpa kita sadari, kita pun terjebak dalam menjalankan firman manusia, bukan firman Tuhan. Karena itu tidaklah mudah bagi Tuhan Yesus untuk menjelaskan kepada umat Yahudi bahwa tradisi-tradisi nenek moyang mereka itu bukanlah firman Tuhan, melainkan hanya ajaran manusia semata-mata. Perhatikan yang saya buat klip-klip, ajaran manusia semata-mata. Kita lihat Markus 7 ayat 6 sampai 8. Ada konsekuensi yang harus kita hadapi ketika ajaran manusia itu kita pegang. Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perhatikan penegasan Tuhan. Memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya banyak sekali orang yang percaya Tuhan, banyak sekali aktif menyembah Tuhan, aktif melayani Tuhan, tapi hanya sebatas bibir. Karena yang Tuhan butuhkan itu bukan keaktifan tapi kebenaran. Makanya di Roma pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 3, Paulus pernah bertemu dengan sekelompok orang yang aktif beribadah, aktif menyembah Tuhan. Makanya di ayat yang kedua Paulus berkata, sungguh aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Artinya berani korban waktu, tenaga, uang untuk Allah. Tapi mereka nggak selamat. Di ayat 1 Paulus berdoa, Tuhan selamatkanlah mereka. Lalu kenapa mereka itu tidak selamat? Di Roma pasal 10 ayat yang ketiga dikatakan, oleh karena mereka tidak mengerti kebenaran Allah, maka mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, yaitu mereka tidak taat kepada Allah. Karena nggak mengerti Alkitab, lalu dirikan ajaran sendiri. Nah, mendirikan ajaran sendiri sama juga Natal. Kemarin saya sudah ungkapkan bahwa Natal itu nggak pernah diperintahkan, tidak ada perintah. Tapi karena tidak mengerti, lalu dirikan ajaran sendiri, perintah sendiri, sehingga Natal itu jadi diperintahkan. Nah, kalau itu dilakukan, Tuhan Yesus berkata, percuma beribadah kepadaku. Sayang sekali kan? Anda sudah korban waktu, tenaga, uang, ternyata pengorbanan Anda itu sia-sia. Pengorbanan Anda tidak diterima.
Tuhan bukan melihat pengorbanan engkau, tapi melihat ketaatanmu. Suatu ketika Saul diperintahkan oleh Tuhan, pergi bunuh semua orang-orang Amalek. Yang tua sampai ke muda, sampai pada anak-anak, yang laki-laki maupun perempuan. Bunuh semua hewan. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Semua memang dibunuh, dari yang tua sampai bayi. Tapi Raja Agag, Raja Amalek diselamatkan, dan hewan-hewan yang gemuk dia selamatkan. Dan bagaimana reaksi Tuhan? Tuhan marah sekali, bahkan Tuhan langsung menolak Saul menjadi rajanya. Tujuan Saul baik gak? Menyelamatkan hewan-hewan. Baik. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban kok. Berkorban kok. Makanya Tuhan akhirnya lewat Samuel berkata, bukan korban persembahan yang Tuhan kehendaki, tapi mendengarkan firman Tuhan yang paling penting. Jadi pengorbanan tanpa kebenaran tidak ada gunanya. Tanpa disadari, umat Kristen juga telah membangun tradisi mereka sendiri melalui perayaan Natal. Kenapa saya katakan Natal itu adalah sebuah tradisi? Saya berikan dua alasan. Yang pertama, tidak pernah diperintahkan untuk dilakukan. Silakan cari ayatnya. Benarkan Natal itu pernah diperintahkan? Lalu yang kedua, telah diajarkan secara turun-temurun. Karena itu kalau kita mau cari Natal itu perlu dirayakan atau tidak, kita harus telusuri kembali sampai gereja yang pertama kali berdiri, yaitu gereja rasul-rasul. Nah pertanyaannya adalah, apakah rasul-rasul dan jemaat gereja awal merayakan Natal? Enggak. Berarti itu sudah menjadi tradisi yang dijalankan oleh para tokoh-tokoh teolog-teolog gereja awal, bukan oleh rasul-rasul. Nah layak nggak kita ikuti? Mestinya yang kita ikuti adalah rasul-rasul atau ajaran Alkitab. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, gereja awal berdiri. Para rasul maupun jemaat gereja awal tidak ada satu pun catatan bahwa mereka pernah merayakan kelahiran Yesus Kristus atau yang kita kenal dengan istilah Natal. Tidak ada catatan sama sekali. Nah kalau tidak pernah, maka jangan kita ada-adakan. Pada zaman bapak-bapak gereja, muncul suatu bidat Kristen yang disebut dengan Gnostik. Gnostik itu diambil dari bahasa Yunani yaitu gnosis, yang berarti pengetahuan. Kenapa disebut pengetahuan? Bidat Kristen ini mengaku memiliki rahasia untuk mengenal Allah. Rahasia bahwa mereka inilah yang paling tahu Allah itu seperti apa, sifat, karakter, keinginan, kehendaknya. Menurut mereka, mereka tahu. Dan hanya kelompok mereka, kelompok gnostik yang punya pengetahuan yang tinggi seperti pengetahuan yang sedalam itu baru bisa menyelidiki tentang kepribadian Allah. Dan ajaran-ajaran gnostik ini cukup aneh, banyak yang unik. Dan salah satu hari raya yang ditetapkan oleh bidat Gnostik itu adalah hari raya Epifani. Apa itu? Ya ini hari pertama kali Yesus menampakkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Lalu siapa yang tahu tanggal berapa, bulan berapa Yesus itu pertama kali menampakkan diri kepada Yohanes untuk dibaptis? Mereka juga tidak ada pembuktian secara real. Hari peringatan itu akhirnya mereka tetapkan tanggal 6 Januari. Jadi setiap tahun 6 Januari mereka rayakan hari Epifani, hari pertama Yesus menampakkan diri di dalam pelayanannya dan kemudian datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Kemudian sampai pada abad yang ketiga, gereja mengambil alih perayaan Epifani tapi menambahkan satu unsur perayaan di dalam perayaan Epifani, yaitu perayaan kelahiran Yesus Kristus. Dan tanggal berapa? Mereka mundur satu hari. Karena kan tanggal 6 sudah telanjur Epifani, Yesus menampakkan diri. Lalu merayakan Natal adalah dimundur satu hari, yaitu tanggal 5 Januari. Dan akhirnya jadi aneh sendiri. Aneh. Kenapa saya katakan aneh? Yesus lahir tanggal 5 Januari, tapi 6 Januari Yesus sudah dibaptis. Aneh enggak? Ya aneh. Nah itulah kadang-kadang orang menetapkan tanggal, menetapkan tahun itu enggak mikir panjang. Sama juga ketika menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran
Yesus Kristus. Apakah para teolog-teolog memikirkan dampaknya, memikirkan hal-hal yang harus digali lebih jauh? Tidak, asal ditetapkan saja. Nah, sampai pada abad yang keempat, gereja barat itu mengganti perayaan dari tanggal 6 Januari menjadi tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Ada dua alasan kenapa penggantian perayaan Natal dari tanggal 6 Januari ke tanggal 25 Desember itu dilakukan. Yang pertama, gereja barat ingin melepaskan diri dari kaum Gnostik. Karena gereja barat melihat banyak ajaran-ajaran Gnostik itu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, mereka merayakan kelahiran tanggal 5 dan 6 Januari. Tanggal 5 Yesus lahir, tanggal 6 Januari Yesus baptis. Lalu yang kedua, menarik rakyat Romawi kafir yang tanggal 25 Desember itu merayakan festival Saturnalia, yaitu festival kemenangan atas kegelapan. Maka ditetapkan dengan 25 Desember dengan harapan supaya mereka bisa dekati, hari raya kita sama, lalu pelan-pelan ditarik ke agama Kristen. Itu tujuan dari gereja barat. Hari raya Saturnalia. Hari raya apakah itu? Bangsa Romawi itu adalah penyembah dewa matahari. Bukan hanya matahari, mereka sembah banyak dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Romawi. Dari dulu sudah terkenal. Nah, sebelum tanggal 25 Desember, matahari itu bergerak ke arah selatan. Terang makin pendek. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di daerah-daerah di wilayah bumi tertentu, matahari itu pendek, oke? Keluarnya. Jadi keluarnya sebentar, tidak lama kemudian padam lagi. Dan ada juga daerah yang 24 jam matahari terang terus. Nah, memang itulah bumi saking luasnya. Jadi ada belahan-belahan timur, barat, utara, selatan. Tapi di tanggal 25 Desember, matahari itu berbalik ke arah utara. Sehingga terang itu menjadi panjang. Misalnya, kalau di konteks Indonesia, jam 6 matahari terbit, lalu jam 6 sore matahari terbenam. Tapi kalau di bulan menjelang Desember, mungkin matahari jam 5 sudah terbit, jam 7, jam 8 malam baru tenggelam. Jadi lebih panjang. Karena itulah di bulan Desember itu, tepatnya tanggal 25 Desember, itu dianggap sebagai hari kemenangan dewa matahari melawan kegelapan. Karena kegelapan makin pendek, terang makin panjang. Sehingga mereka sebut sebagai matahari yang tak terkalahkan. Okay? Tidak bisa dikalahkan karena dianggap sebagai dewa yang luar biasa. Lalu bagaimana cara orang-orang Romawi merayakan festival Saturnalia? Anda coba bandingkan ya perayaan Natal dengan perayaan Saturnalia. Pertama, mereka mengadakan pesta pora. Ya, mereka berjoget, menari-nari, makan makanan, mabuk-mabukan. Itu waktu mereka merayakan Saturnalia. Menyambut kedatangan sang dewa, kehadiran sang dewa. Karena di tanggal 25 Desember yang begitu panjang, tidak ditutupi kegelapan. Lalu mereka makan makanan yang istimewa. Makanan khas, makanan yang dibuat khusus untuk perayaan Saturnalia itu. Yang tidak akan mudah ditemukan kalau bukan di festival Saturnalia. Sama seperti misalnya di Jakarta ini. Ada yang namanya kerak telur. Kerak telur munculnya kapan? Yaitu menjelang peringatan berdirinya ibu kota Jakarta. Nah, kalau hari-hari biasa jarang kita temukan, kalau ada pun jarang. Tapi kalau sudah menjelang perayaan ibu kota Jakarta, ramai sekali, khususnya di Jalan Kemayoran. Hampir 1 meter ada berderet. Saya lihat yang jual lebih banyak dari yang beli. Kemudian yang ketiga, mereka mengadakan pesta dansa-dansi. Menari-nari, berlompat-lompat karena mereka merayakan sebuah kemenangan. Selain itu mereka juga menghias rumah mereka dengan aneka lampu warna-warni sebagai sambutan kemeriahan tentang kemenangan sang dewa. Lalu mereka kemudian memberikan hadiah karena mereka merasa
diberkati, bersukacita, sehingga mereka kirim hadiah, kirim kado, tukar kado dan sebagainya. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, dari sini Anda coba bandingkan perayaan Natal dengan pesta festival Saturnalia. Mirip. Ya. Apa tujuan gereja barat menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus? Tadi saya sudah ungkapkan. Tujuan semula itu menetapkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus atau Sang Terang Dunia adalah untuk mentobatkan para penyembah matahari, yaitu festival Saturnalia yang jatuh tanggal 25 Desember. Nah, kemenangan atas kegelapan Saturnalia selanjutnya diberi makna Kristiani bahwa Yesus adalah terang dunia. Jadi para tokoh-tokoh gereja awal itu, terutama gereja-gereja pemimpin gereja barat mengatakan di Yohanes 8 ayat 12, oh Yesus itu terang dunia loh. Jadi didekatilah para penyembah dewa matahari. Kalian tahu nggak? Yang kalian rayakan Sang Dewa Matahari itu adalah Yesus loh. Karena dia adalah terang dunia. Dengan maksudnya itu ditarik supaya menjadi Kristen. Tapi apa yang terjadi? Tanpa disadari, gereja barat justru sebaliknya merusak dan mengkafirkan orang Kristen. Prihatin nggak? Tujuannya menyelamatkan orang kafir, tapi akhirnya ditarik menjadi kafir. Menyembah dewa mereka. Mereka telah menjerumuskan kekristenan dalam tradisi dan penyembahan kepada berhala, yaitu dewa matahari. Untuk dewa matahari, saya akan kupas pada sesi-sesi yang akan datang. Tentang bagaimana dewa matahari itu dan bagaimana sejarah 25 Desember itu menjadi hari penyembahan dewa matahari. Di Encyclopedia of Religion and Ethics mengakui bahwa kebanyakan tradisi Natal bukan tradisi Kristen yang murni, melainkan tradisi kafir yang telah diserap dan ditoleransi oleh gereja. Anda lihat, masalah enggak? Jadi berdasarkan ensiklopedia ini, tradisi-tradisi yang ada di dunia, tradisi penyembahan berhala ditarik lalu dimasukkan ke dalam kekristenan. Sehingga disinilah terjadi pencampuran antara firman Tuhan dengan tradisi, firman Tuhan dengan tahayul, firman Tuhan dengan ajaran-ajaran manusia. Masalah enggak? Masalah. Makanya kenapa saya katakan Natal itu adalah sebuah tradisi, bukan murni ajaran Kristen. Karena di dalam ajaran Alkitab tidak pernah Natal itu diperintahkan untuk dirayakan. Coba Anda perhatikan, bandingkan perayaan Natal dengan tradisi kafir. Tradisi yang dijalankan oleh banyak negara dalam ibadah ritual-ritual mereka. Yang pertama, penggunaan lilin Natal. Tiap kali merayakan Natal, lampu dimatikan, lalu mulailah lilin dinyalakan. Sekarang itu banyak yang lilin berupa bukan lilin yang dibakar pakai api, tapi lilin yang elektronik berupa lampu. Benar nggak? Atau ada pakai baterai. Pesta penyucian umat Yahudi, saat ini gereja setan juga menggunakan lilin dalam upacara ritual mereka. Konghucu pakai lilin. Gereja setan pakai lilin. Masih banyak agama-agama lainnya juga menggunakan lilin dalam ritual keagamaan mereka. Dan di dalam ajaran Kristen nggak ada pemakaian lilin tersebut. Yang kedua, memasang dan menghias pohon Natal. Nah, itu diambil dari adat penyembahan Jerman kuno, yaitu Old Teutonic Nature Worship. Itu ada sumber-sumbernya dan itu dikupas nanti pada bagian sesi yang lain. Yang ketiga, saling tukar kado. Nah, itu diambil dari adat istiadat orang Romawi kuno, khususnya mereka yang menyembah dewa matahari. Jadi ketika mereka merayakan hari raya Saturnalia, hari dewa kemenangan, dewa yang tak terkalahkan yaitu matahari, mereka saling tukar kado. Maka di saat perayaan Natal, salah satu yang tidak pernah ketinggalan itu adalah bungkus kado, tukar kado. Tapi orang tidak sadar bahwa itu tradisi-tradisi kafir yang dimasukkan ke dalam kekristenan. Bagaimana penegasan Alkitab tentang pencampuran ibadah sejati dengan adat istiadat manusia? Kita lihat, dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose 2 ayat 8 dan ayat 22. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan
filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Perhatikan dua kata yang ingin saya titik beratkan di sini. Ajaran turun-temurun. Bukankah itu menjadi tradisi? Jadi maksud Paulus adalah jangan terjebak mengikuti tradisi-tradisi. Dan tradisi itu dibungkus oleh filsafat-filsafat yang kosong dan palsu. Sehingga kita itu terjebak, kita itu terkecoh. Dan di dalam setiap tradisi ada roh lain yang bekerja. Maka disebut roh-roh dunia. Jangan main-main. Jangan sangka Anda tradisi-tradisi itu nggak apa-apa. Jangan salah. Karena tradisi itu asal-usulnya itu dalam penyembahan kepada dewa-dewa, penyembahan kepada berhala-berhala. Maka ada roh-roh lain yang bekerja. Sehingga ketika roh menyusup ke dalam tradisi-tradisi, terjadilah penyesatan di dalam kekristenan. Karena ada roh lain yang bekerja. Padahal tradisi-tradisi itu adalah perintah-perintah ajaran-ajaran manusia. Natal tidak pernah diperintahkan. Makanya Natal itu menjadi tradisi. Dan kalau tradisi itu yang Bapak Ibu pegang, Tuhan berkata percuma beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu perintah manusia. Yang ditegaskan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Itu yang pertama. Lalu yang keempat. Yesus adalah Allah yang kekal. Kita kupas. Yesus adalah Allah yang kekal. Sebelum melakukan penyembahan kepada Allah, terlebih dulu Anda harus mengenal siapa dan bagaimana melakukan penyembahan yang diperkenan oleh Allah. Siapa sih yang harus saya sembah? Lalu bagaimana cara saya menyembah? Jadi mengenal dan mengerti cara penyembahan itu sangat-sangat penting. Karena jika tidak mengenal, engkau pasti salah dalam penyembahan. Karena engkau tidak mengenal, maka engkau tidak tahu bagaimana kehendak atau kemauan dari yang kita sembah. Betul? Maka mengenal Allah itu sangat-sangat penting. Baru kita tahu apa sih kehendak Allah, bagaimana penyembahan yang diperkenan oleh Allah. Kita lihat pesan Raja Daud kepada anaknya Raja Salomo. Ini adalah pesan akhir menjelang Raja Daud itu meninggal. 2 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Perhatikan kata Daud kepada anaknya yang akan menggantikan posisi dia sebagai Raja Israel, Raja yang ketiga. Kenalah Allahnya ayahmu. Kenapa dia berkata kenalah Allah yang aku sembah? Kenapa Daud itu disuruh kenalah kitab suci? Karena hari ini kita mengenal Allah kan lewat kitab suci. Masalahnya adalah saat itu kitab suci itu belum ada. Mungkin Raja Daud itu sudah banyak menulis syair lah, puisi lah, yang kita kenal hari ini dengan kitab Mazmur, kitab Daud. Tapi saat anaknya mungkin itu belum populer. Itu Daud pun masih anggap ini hanya tulisan-tulisan tangan biasa. Tapi setelah ratusan tahun akhirnya itu ditegaskan firman, bagian dari firman Tuhan. Dan itu pun Yesus tegaskan di Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat yang ke-44, harus digenapi yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Artinya Tuhan Yesus akui Mazmur itu adalah kitab suci. Jika engkau mencari dia, artinya cari, temukan Tuhan lebih dulu. Kalau engkau cari, temukan dia, baru engkau mengerti bagaimana cara beribadah kepadanya. Jangan sampai salah. Karena itu ketika kita mau menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita harus mengenal apa sih kehendak dia. Kalau tidak, maka kita akan salah dalam penyembahan. Mengenal, setelah itu tahap kedua adalah menyembah.
Bukan menyembah dulu baru mengenal. Anda akan salah sembah. Jadi kenal dulu. Setelah itu baru aktif di dalam penyembahan. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kenapa demikian? Aktif menyembah dulu, tapi nggak mengenal. Lebih baik itu kenal dulu, baru menyembah. Dan untuk mengenal itu memang tidak mudah. Kenapa? Karena ayat yang ke-23 sampai 24, Allah itu roh. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Artinya saat ini. Yang dimaksudkan Yesus adalah dirinya, saatnya sudah tiba. Kalau dulu Yesus belum lahir, belum tiba. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus telah lahir, roh menjadi manusia. Allah itu roh. Roh yang menjadi manusia. Karena Maria mengandung bukan dari benih Yusuf. Tapi Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Setelah dikandung sekitar 9 bulan lahirlah Yesus Kristus. Roh menjadi daging. Nah setelah itu ketika kita melakukan penyembahan harus kembali dalam konteks menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran. Artinya menyembah kita itu harus menyembah secara benar. Tanpa mengenal pasti terjadi dalam kesalahan dalam penyembahan. Dan itu terjadi pada orang-orang Yunani di kota Athena. Kita lihat Kisah Rasul 17, 22, 23. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Lihat ayat 22, bagaimana pujian Paulus. Kalian sangat beribadah kepada dewa-dewa. Luar biasa, aku angkat topi dengan penyembahan kalian. Lalu ayat 23, Paulus menyindir. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Kalian sangat beribadah, tapi sayang kalian tidak mengenal Allah yang kalian sembah. Maka aku beritakan siapakah sesungguhnya Allah yang kalian sembah. Dan ujung-ujungnya di Kisah Rasul pasal 17 itu, Paulus memperkenalkan Yesus Kristus. Oke? Berarti Yesus itu adalah Allah yang harus disembah. Lihat ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa di kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena tidak mengenal kepada Allah yang tidak dikenal, maka mereka salah dalam penyembahan menyembah berhala-berhala. Dan demikian pula hari ini. Ketika kita salah dalam penyembahan, maka kita akan terjebak penyembahan kepada berhala-berhala, penyembahan kepada Allah yang keliru. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh adalah tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Dan menyembah dalam kebenaran, penyembahan yang sesuai dengan firman. Lihat Yohanes 17 ayat 17. Apakah kebenaran itu? Dan Yesus menjawab tentang kebenaran itu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ternyata yang disebut dengan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Artinya adalah penyembahan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa demikian? Kalau Anda mengajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan jadi ajaran manusia. Kalau penyembahan kita tidak sesuai dengan firman, maka penyembahan kita itu akan percuma. Yesus katakan percuma beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Maka ketika Bapak Ibu mau merayakan Natal sebagai kelahiran Yesus, cek kembali, koreksi kembali, selidiki kembali sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Ada perintah di firman Tuhan enggak? Betul? Sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Nah itu penting, sangat penting. Supaya penyembahan kita itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak salah dalam penyembahan. Siapakah Yesus itu sesungguhnya?
Saudara yang saya kasih, siapa sebenarnya Yesus yang itu? Yesus Kristus sudah datang dan lahir ke dunia 2000 tahun yang lampau. Namun mengapa mayoritas penduduk di dunia itu tidak percaya kepada Yesus? 2000 tahun loh. Yesus sudah lahir ke dunia. Tapi mengapa mayoritas manusia belum percaya Yesus? Dari 7 miliar manusia, orang Kristen, orang Katolik itu hanya 1,4 miliar. Artinya masih ada 5 miliar lebih yang tidak menerima, tidak percaya pada Yesus. Apakah mereka tidak pernah dengar Yesus lahir ke dunia? Pernah. Ya, Natal itu sudah menjadi sejarah dunia. Masalahnya adalah mereka itu tidak mengenal siapakah Yesus itu. Kalau mereka mengenal, pasti mereka itu akan menerima, menyembah, bahkan mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Nah, hari ini, satu sisi Anda pasti sudah kenal bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi masalahnya adalah, kalau Yesus itu adalah Allah, apakah Allah punya tanggal lahir? Bukankah dia awal dan akhir, alfa dan omega? Nah, itu yang akan kita gali pada saat ini. Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini menurut kalian? Kita lihat di Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 17. Matius 16 ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus ingin tahu pandangan masyarakat tentang dirinya lewat murid-muridnya. Maka dia bertanya, kalian kan sudah sering kali turun ke lapangan. Bagaimana pandangan masyarakat tentang aku? Lalu mereka berikan laporan. Kita lihat. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Kenapa dikatakan Yohanes Pembaptis? Ya pernah baptis Yesus. Karena Yohanes Pembaptis sudah dipancung kepalanya. Jadi Yesus tidak anggap sebagai reinkarnasinya Yohanes. Okay. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, kalau Bapak Ibu tangkap di ayat yang ke-14, berarti pengenalan masyarakat saat itu tentang Yesus itu bias, bahkan simpang siur. Berarti belum fokus. Ya sudah, Yesus lalu minta lebih fokus. Kita lihat ayat 15. Lalu kata Yesus kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Aneh ya, tadi Yesus minta input dari masyarakat, sekarang Yesus minta input dari 12 muridnya. Maksud di sini itu apa, Anda tahu nggak? Maksudnya adalah Yesus ingin agar para murid-muridnya, pengikutnya mengenal dia itu secara spesifik, bukan mengenal dia secara umum. Oke, mengenal spesifik siapa sesungguhnya. Nah, kalau lebih spesifik lagi adalah Yesus lahir. Perlu nggak sih dirayakan kelahiran Yesus? Nah, itu sangat spesifik. Pengenalan itu juga mencakup apakah kelahirannya atau Natal perlu dirayakan? Itu spesifik. Lebih fokus. Siapakah Allah yang benar itu? Bapak Ibu yang saya kasih, menurut Anda, siapakah Allah yang benar itu? Apakah Yesus itu Allah yang benar? Coba renungkan, apakah Yesus itu Allah yang benar? Kita lihat yang namanya kebenaran. Ada dua macam. Kebenaran universal dan kebenaran kolektif. Apa yang dimaksud universal dan kolektif? Kebenaran universal itu adalah semua orang bisa terima. Artinya tidak ada agama, tidak ada kelompok masyarakat yang menentang. Sedangkan kebenaran kolektif ini hanya bisa diterima oleh kelompok orang tertentu. Yang lain tidak setuju atau cenderung menentang. Nah, misalnya kebenaran kolektif, kebenaran universal. Allah yang benar adalah Sang Pencipta. Ini kebenaran universal, artinya tidak ada agama apapun yang akan menentang. Karena semua agama percaya bahwa Allah yang benar itu adalah Sang Pencipta. Nah, tinggal masalahnya, siapakah Allah yang Sang Pencipta itu? Betul? Kemudian bagi orang Kristen, Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus. Nah, itu sudah kolektif. Dan itu nggak bisa diterima oleh agama lain. Karena mereka nggak percaya Yesus adalah Allah. Apalagi kalau kita katakan, oh Yesus itu adalah Sang Pencipta. Mereka tidak akan bisa terima.
Nah, pertanyaan kita adalah apakah Yesus itu benar-benar sang pencipta? Nah, itu yang perlu digali. Nah, saya ada satu topik khusus tentang mengenal Yesus Kristus yang terdiri dari 10 judul. Dari nubuat kelahiran Yesus Kristus, lahir, kemudian kehidupan Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan surga, turun, kedatangan kedua kali. Itu lengkap satu konsep, satu doktrin, satu pengajaran tentang Yesus Kristus. Mungkin suatu hari saya akan kupas itu secara mendetail sehingga benar-benar mengenal Yesus secara utuh. Allah yang benar adalah sang pencipta. Kita lihat dulu ini pengenalan secara umum. Sang pencipta, dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah yang menciptakan segala makhluk. Menciptakan alam semesta, menciptakan matahari, bulan, bintang, menciptakan langit, bumi, planet, menciptakan angin dan air. Itu menciptakan alam semesta. Sedangkan menciptakan segala makhluk, dia menciptakan segala jenis tumbuhan, binatang di darat, di laut, burung-burung di udara. Kemudian sentral dari segala ciptaan itu adalah manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, semua ciptaan itu untuk manusia. Maka selesai Allah menciptakan di dalam Kejadian pasal yang ke-1. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, beranak cuculah, berkembang biaklah. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas burung-burung udara, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Artinya semua ciptaan itu Tuhan berikan kepada manusia untuk dikuasai, untuk dinikmati. Itulah ciptaan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah benar Yesus itu adalah sang pencipta semua ini? Benar gak sih Yesus itu sang penciptanya? Itu yang paling penting. Apakah bukti bahwa Yesus Kristus itu adalah sang pencipta? Kalau betul bahwa Yesus itu adalah sang pencipta, maka engkau harus bisa buktikan. Makanya melalui pelajaran, apakah Yesus itu adalah Allah yang benar? Nah, itu yang saya kupas secara mendalam. Bukti Yesus itu adalah sang pencipta. Secara sederhana, saya berikan beberapa pembuktian. Dia berkuasa atas ciptaannya. Hanya sang pencipta yang berkuasa atas ciptaannya, lalu berkuasa atas diri manusia. Berkuasa atas ciptaannya meredakan angin ribut. Hanya pencipta angin yang berkuasa atas angin, betul? Ketika Yesus di danau bersama dengan murid-murid, perahu sudah hampir tenggelam, lalu Yesus berkata kepada angin, "Hei angin, teduhlah." Sekejap angin itu tunduk. Angin itu seakan-akan punya telinga mendengarkan hardikan Yesus. Kalau Anda coba teriak, "Hei angin, berhentilah." Makin kencang itu angin. Karena Anda bukan pencipta angin, tidak bisa kendalikan angin. Lalu hanya pencipta air yang bisa berjalan di atas air. Kenapa Yesus berjalan di atas air tidak tenggelam? Karena dia sang pencipta. Air tidak akan menenggelamkan sang pencipta. Lalu mengutuk pohon ara. Hanya pencipta tumbuh-tumbuhan yang bisa mengatur tumbuh-tumbuhan. Pohon ara, mulai sekarang tidak usah berbuah lagi. Itu pohon itu kering, mati. Hanya pencipta pohon, pencipta tumbuhan yang punya otoritas seperti itu. Lalu, dia pencipta manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus bisa sembuhkan macam-macam penyakit bawaan. Yang tuli waktu lahir disembuhkan, yang buta disembuhkan, penyakit-penyakit bawaan disembuhkan. Lalu sembuhkan berbagai macam penyakit. Hanya pencipta tubuh manusia yang punya otoritas atas tubuh manusia. Misalnya, kalau saya menciptakan komputer, saya bisa perbaiki komputer. Betul? Kemudian bangkitkan orang yang sudah mati. Artinya roh orang yang sudah keluar dari tubuh diambil kembali dari dunia lain, dimasukkan ke dalam tubuh. Hanya yang memiliki roh yang berkuasa atas roh manusia yang bisa lakukan itu. Dan Yesus sudah buktikan, beberapa kali Yesus sudah buktikan dia bangkitkan orang mati. Dan satu kasus yang cukup fenomenal heboh adalah Lazarus yang sudah 4 hari mati dibangkitkan dari kematian, yang sudah dikubur. Tapi dia hidupkan kembali. Artinya Yesus berkuasa atas manusia. Semua pembuktian bahwa Yesus berkuasa atas ciptaannya itu ada di dalam Alkitab.
Dan saya katakan ada 10 judul untuk mengenal Yesus Kristus. Sehingga pengenalan kita itu secara mendetail. Kita lihat ke Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Seakan-akan ada dua pribadi. Yesus, Bapa, atau 3 pribadi. Roh Kudus. Betul? Tapi kalau kita lihat di sini. Ayat 1 ini kelihatan jamak. Tapi ditunggalkan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan kata bersama-sama itu jamak. Tapi setelah itu ditunggalkan, firman itu adalah Allah. Nah dari ayat 1 langsung masuk ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita itu maksudnya itu sama dengan Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Dan kata Immanuel itu diterapkan kepada Yesus ketika Yesus dilahirkan ke dunia. Artinya Yesus adalah Allah yang lahir ke dunia, hidup di tengah-tengah manusia, lahir ke dunia. Tapi ketika Yesus lahir ke dunia, hidup di dunia, dia tidak menyatakan diri sebagai Allah, tapi dia menggunakan satu istilah atau sebutan anak Allah. Ya, anak tunggal Bapa. Kenapa demikian? Karena Allah itu roh, Yesus itu darah daging. Maka Yesus tidak bisa disebut sebagai Allah. Dan dia tidak pernah menyebut dirinya Allah. Karena Allah itu roh, Yesus itu daging. Tapi sebenarnya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Bagaimana cara firman menjadi manusia? Lewat kelahiran. Nah, dialah yang melakukan penciptaan. Kalau Anda baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11, dialah yang melakukan penciptaan itu. Sebelum lahir ke dunia, Yesus itu disebut sebagai Allah. Kita lihat status atau sebutan Yesus sebelum datang ke dunia. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan ya sebutan keilahan Yesus sebelum lahir. Penasihat ajaib. Oke. Penasihat ajaib itu penuh hikmat. Allah yang perkasa. Jadi sebelum lahir Yesus sudah sebut Allah. Itu perkasa, itu artinya maha kuasa. Kemudian Bapa yang kekal. Bapa itu adalah roh, kekal itu artinya tidak berawal, tidak berakhir. Dialah Alfa Omega. Raja damai, raja di atas segala raja. Dia datang sebagai raja yang membawa damai untuk menyelamatkan manusia. Membawa sukacita. Yesus Kristus adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia melalui kelahiran. 1 Timotius 3:16, perhatikan yang dikatakan Paulus. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh, yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Perhatikan begitu pintarnya Paulus memoles kata ini. Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Dia yang dimaksudkan itu adalah Allah. Yang senada dengan yang dijelaskan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Oke? Nah kemudian diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itu ketika mengenal Yesus berarti kita sudah mengenal Allah. Jadi siapakah Yesus? Tidak lain, Dia adalah Allah. Lihat baik-baik perkataan Yesus di Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Kan mestinya kalimat ini kalau diterapkan di manusia nggak cocok. Misalnya saya berkata, kalau kalian sudah kenal aku, misalnya anak saya, atau saya, kalau kalian sudah kenal aku, berarti kalian sudah kenal bapak saya. Nama bapak saya Bong Jijong. Kalau kalian sudah kenal aku, berarti sudah kenal bapak saya. Kan nggak bisa, karena saya dengan bapak saya itu beda, dua pribadi yang berbeda. Namanya saja sudah beda. Tapi Yesus berkata, kalau kamu sudah kenal aku, pasti kamu juga sudah kenal bapakku. Lalu penegasan kalimat kedua, sekarang ini, saat ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.
Telah itu artinya sudah terjadi. Apakah murid-murid Yesus pernah melihat Yesus? Pernah melihat Allah? Pernah lihat Bapa? Enggak. Yang mereka lihat siapa? Yesus. Tapi Yesus katakan sekarang ini, saat ini kalian tuh sedang melihat Bapa. Kalian sudah melihat Bapa. Artinya adalah Yesus dan Bapa itu satu pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 30. Karena Yesus memang Allah yang menjadi manusia. Dengan sendirinya Yesus dengan Allah itu satu pribadi yang sama. Nah, kita lihat kesimpulan bagian akhir. Yesus Kristus itu adalah Allah yang kekal. Oke? Yesus adalah Allah yang kekal. Nah, apakah Yesus, Allah atau roh yang kekal Alfa dan Omega punya tanggal lahir? Coba renungkan. Kalau Yesus itu adalah roh yang menjadi manusia, Roh Kudus yang lahir dalam bentuk daging, apakah ada tanggal lahir? Ada enggak? Yohanes 5 ayat 7. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 dan engkau telah melihat Abraham? Yesus berkata, hubungan dia dengan Abraham. Abraham itu sangat dihormati bangsa Israel. Karena itu nenek moyang mereka. Dan Abraham itu menjadi tokoh munculnya 4 agama besar. Agama Yudaisme, agama Katolik, agama Kristen, agama Islam. Dari tokoh yang sama yaitu Ibrahim atau Abraham. Maka sangat dihormati. Nah, ketika Yesus berkata Abraham sudah mengenal aku, makanya mereka komplain. Tapi apa kata Yesus? Ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya sebelum nenek moyang kamu, Abraham diciptakan, lahir ke dunia, aku sudah ada. Kalau begitu tanggal lahir Yesus tanggal berapa? Tanggal berapa? Nggak ada yang tahu. Artinya ketika engkau merayakan Natal, engkau tuh sudah merendahkan derajat Tuhan loh. Merendahkan derajat Allah. Allah itu seakan-akan seperti manusia. Perlu ada tanggal lahir. Perlu dirayakan kelahiran. Itu jadi fana. Jadi fana. Bukan kekal lagi. Dia Alfa Omega. Maka tidak cocok kalau kita menetapkan Allah menjadi fana. Menurunkan derajat Allah itu sendiri. Ibrani 7 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ini berbicara tentang Melkisedek dan Melkisedek ini diperbandingkan sebagai Yesus Kristus. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Mestinya yang bisa disebut raja kebenaran itu adalah Yesus. Karena tadi kan disebut penasihat ajaib. Penasihat ajaib, raja damai. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Nah, ini kan cocok. Di Yesaya 9 ayat 5. Yesus disebut sebagai Raja Damai. Ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu. Siapa sebenarnya Raja Salem ini? Tidak ada yang tahu. Tahu-tahu aja ada yang jadi raja di Yerusalem. Sejarahnya tidak ada yang tahu. Nah, sama seperti Yesus. Tidak punya awal, tidak punya akhir. Hidupnya tidak berkesudahan. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Yusuf dan Maria itu bukan ayah ibu Yesus. Itu hanya dipinjamkan. Karena Yesus lahir bukan dari benih Yusuf dan Maria. Yesus lahir dari kuasa Roh Kudus. Dengan sendirinya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, kalau tidak punya ayah dan ibu, apakah ada tanggal lahirnya? Sebelum lahir ke dunia, dia sudah ada. Itu yang jadi masalah. Oke? Tidak berawal, tidak berakhir. Artinya, itulah kekekalan. Bagaimana mungkin kita tetapkan Allah yang kekal itu punya tanggal lahir? Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah pantas dan layak manusia ciptaan menetapkan tanggal lahir sang pencipta? Gimana nih? Ciptaan menetapkan tanggal lahir sang pencipta. Pantas enggak? Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Tuh, Tuhan tantang loh. Ayat 25. Dengan siapakah kamu samakan aku? Seakan-akan aku sama seperti dia, firman yang maha kuasa. Manusia boleh punya tanggal lahir. Manusia boleh merayakan hari ulang tahunnya. Silakan, tapi Tuhan tidak boleh. Oke?
Karena ketika kita merayakan hari kelahiran Tuhan, kita sudah mensejajarkan, menyamakan Tuhan dengan manusia. Padahal Tuhan berkata, kamu mau samakan aku dengan siapa? Maka Tuhan itu tidak perlu ulang tahun. Karena dia adalah roh. Jangan turunkan derajat Tuhan. Hormatilah Tuhan. Lalu yang ketiga. Ironis sekali. Satu-satunya agama yang umatnya menetapkan tanggal lahir bagi Allah yang maha kekal adalah agama Kristen. Sampai Allah pun ditetapkan tanggal lahirnya. Ini kan jadi aneh. Berarti Anda nggak mengenal Yesus yang sesungguhnya. Dia itu Allah. Dia bukan nabi, bukan rasul. Bahkan nabi dan rasul pun tanggal lahirnya tidak dicantumkan di Alkitab. Dan tidak perlu ada peringatan. Apalagi Allah. Lebih lagi tidak perlu. Karena itulah saya katakan tanpa kita sadari kita telah merendahkan derajat kemuliaan kekekalan Allah dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih, saya sudah paparkan alasan kenapa Natal tidak perlu dirayakan pada volume yang kedua. Pertama, Natal merupakan tradisi. Dan yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah yang kekal. Allah yang Alfa dan Omega. Tidak berawal, tidak berakhir. Tidak berkesudahan. Maka tidak ada tanggal lahir yang perlu kita tetapkan untuk dia. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah kupas poin subjudul yang ketiga dan yang keempat. Natal adalah tradisi manusia yang diajarkan turun-temurun. Engkau adalah Allah yang kekal, Alfa dan Omega, tidak berawal, tidak berakhir. Maka tidak pantas, tidak layak manusia ciptaan menetapkan tanggal lahir bagi Sang Pencipta. Apakah manusia ciptaan melebihi Sang Pencipta? Sehingga Sang Pencipta pun diatur oleh ciptaan? Ampuni kami Tuhan. Mungkin tujuan kami baik merayakan kelahiran Engkau. Tapi apa yang menurut kami baik belum tentu menurut Engkau baik. Sebab rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Yang ditegaskan Yesaya pasal 55. Tuhan ampuni kami dan sadarkan kami. Tuntun kami lebih mengerti. Betulkah Natal harus dirayakan? Supaya kami belajar sampai selesai pada topik-topik selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Sudiono. Mari Pak Pendeta Agus, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya percaya ibadah pada hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nathan Jurnawan. Dan sebelum kita masuk dalam doa Bapak Ibu, saya akan bacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Khotbah pengajaran berseri dengan tema pernikahan yang terdiri dari 15 judul telah selesai dikupas. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti topik itu secara lengkap, bisa ditonton kembali di link YouTube Yesus Christ Community. Bagikanlah khotbah-khotbah tersebut kepada anak-anak mudi Bapak Ibu, supaya mereka menjaga kekudusan dan memiliki landasan firman yang kuat dalam pernikahan mereka. 2. Sinode kita Gereja Yesus Kristus Allah Esa telah membuka link YouTube yang khusus memuat pengajaran doktrin dengan nama Sinode GYAE. Topik pengajaran yang telah diupload ada 2. 1. Sakramen pembasuhan kaki yang terdiri dari 5 sesi. 2.
Sakramen baptisan air terdiri dari 8 sesi. Silakan kunjungi link YouTube Sinode GYAE dan mohon kesediaannya untuk tekan tombol subscribe and share. Jika kondisi COVID-19, Gereja YCC rencanakan memulai ibadah offline, ibadah gedung pada bulan Januari 2022. Info selanjutnya akan menyusul. 4. Telah dibuka pendaftaran peserta bedah buku karangan Pendeta Nathan Jurnawan dengan tema Natal Haruskah Dirayakan? Bedah buku lewat Zoom ini akan diadakan 5 kali pertemuan setiap hari Senin dari jam 19 sampai jam 21. Diharapkan seluruh jemaat GCC dapat mengikuti bedah buku tersebut dengan mendaftarkan diri kepada Pendeta Tony Hartanto dengan nomor 081388633968. 5. Mulai minggu ini dan bulan ke depan, 5 episode dalam ibadah live streaming, Pendeta Nathan akan mengupas tema Natal Perlukah Dirayakan? 6. Yayasan Servia yang berafiliasi dengan Gereja GCC pada tanggal 5 dan 7 Desember telah membagikan 1.000 paket sembako kepada para pemulung dan warga kurang mampu. Demikian pengumuman. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam segala hal, bahwa Engkau baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami masih boleh beribadah, walaupun lewat live streaming maupun lewat online. Namun semuanya tidak akan mengurangi kemuliaan-Mu. Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam ibadah kami, Tuhan Yesus. Dan kami saat ini kami satu hati, kami berdoa buat jemaat-jemaat yang masih kelemahan tubuh, sakit penyakit. Buat jemaat yang sakit, Bong Cijung, yaitu papanya Pendeta Nathan, kena stroke dan dirawat di rumah. Pendeta Stefanus, ginjal dan stroke. Ibu Nagawati, kesehatan yang masih terganggu Tuhan. Maka Tuhan kami minta supaya Engkaulah Tuhan kami yang baik, yang kami sembah dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, memberikan kesembuhan dan memberikan pertolongan, supaya mereka, saudara-saudara kami yang sakit saat ini, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan juga Ibu Nagawati yang ada rencana mau jual rumah di Bogor, Tuhan juga tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa dalam kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia, Tuhan, agar pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Semuanya biarlah dalam campur tangan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat keamanan dan kedamaian di Indonesia, khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua maupun seluruh Indonesia. Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan pertolongan, biarlah semuanya menjadi damai sejahtera di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga GCC Gereja-Mu Tuhan, ada rencana, ada pembelian gedung untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu, biarlah ada berkat Tuhan untuk supaya kami bisa membeli gedung tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga
dari gerejamu ada pengajuan dan pengurusan dana kemanusiaan melalui Yayasan Servia dari luar negeri agar rencana semuanya akan berjalan lancar dengan campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu dalam pemeliharaanmu yang sempurna, penyertaan-Mu yang sempurna. Kami serahkan hidup kami ke depannya, semuanya ada di dalam rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa hanya dalam nama-Mu, Yesus Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau terima berkat-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan doa syafaat dan juga pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan saudara-saudari. Kasih yang terbesar, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun dari surga atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati dalam setiap pekerjaan. Apapun yang dikerjakan tanganmu akan memberikan hasil berlimpah. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, malaikat Tuhan akan melindungi langkahmu. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakitmu. Sukacita, kasih karunia Tuhan akan turun atas keluargamu masing-masing saat ini sampai Maranatha. Kita akhiri dengan pujian Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu minggu depan masih dengan tema yang sama, Natal. Perlukah dirayakan, volume yang ketiga, dan kita akan kupas bahwa Natal bisa merupakan manipulasi penyesatan dari iblis. Hati-hati, kita bertemu minggu depan.